Selamat sore. Selamat sore. Iya, tetap semangat sore juga kita semua yang hadir, khususnya Opa, Oma, Mbah Kung, Mbah Uti, yang Kakung, tapi juga ada anak-anak muda semuanya. Yang putih-putih semangatnya tetap merah, betul ya? Amin. Dan itulah yang kita rasakan. Paroki ini di Yuswonya pasti punya banyak hal yang ingin diberikan, masih punya semangat muda untuk memberikan yang terbaik dalam hal pewartaan iman. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan secara sederhana. Salah satu bacaan pertama dan juga kedua, kita dengar bagaimana Abraham ya, hanya dengan iman dia berangkat, manggut-manggut tuh yang baca ya, padahal tidak tahu kemana dia akan pergi, asal ia percaya sama Tuhan. Apakah Tuhan memberikan yang jelek? Pasti tidak. Dan itu yang dialami oleh seorang Abraham. Dia berjalan kemana saja terserah Tuhan. Iman inilah yang menguatkan Bapak Abraham, sehingga akhirnya yang tadinya tua, nggak punya harapan punya anak, ia punya anak. Ia punya cucu, keturunannya sejumlah bintang di langit, pasir di laut, begitu banyak sampai pada kita. Maka ia menjadi bapa segala bangsa. Inilah iman akan Allah yang luar biasa. Ini poin pertama. Poin yang kedua dalam bacaan Injil, biar tidak berpanjang-panjang, bagaimana tadi Yesus mengatakan, kalau terakhir orang diberi banyak, maka dituntut pula banyak daripadanya. Dipercaya banyak, ia pun mempunyai tugas yang banyak. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan sedang bekerja, menantikan kedatangan Tuhannya. Petrus bertanya, hanya kami saja Tuhan yang engkau maksud? Apakah Yesus mengatakan, iya kamu? Enggak. Tetap ia mengatakan, hamba yang setia, hamba yang melakukan tugasnya. Semua itu akan dilakukan oleh orang-orang yang sungguh mengandalkan keyakinannya kepada Tuhan. Dan ini yang menarik. Bapak Ibu, saudari, saudara terkasih, Injil yang begitu panjang. Poin yang kedua ingin saya sampaikan demikian. Kisahnya bagaimana Yesus mau mengajak kepada kita, orang harus siap sedia. Janganlah mengumpulkan harta yang habis, dimakan ngengat ataupun karat. Carilah harta surgawi, di mana surga akan menerimanya. Kejujuran, kesetiaan, kesabaran, ketekunan, dan hal-hal yang gak bisa dilihat. Bukan hanya kelebihan, bukan hanya kekayaan, bukan hanya baik rupanya, bukan hanya fasilidahnya. Semua orang itu dipilih ataupun dipanggil. Saya agak lupa ada sebuah lagu, bukan karena, tahu lagu itu? Kebaikanmu, bukan karena fasilidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kita hebat, kita pintar dalam berkata-kata, juga bukan karena kita kaya, punya segala-galanya. Kita dipilih, dipanggil untuk melayaninya, entah sebagai petugas-petugas liturgi, ataupun sebagai imam, ataupun sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Orang yang bisa dipakai Tuhan, dia melihat dirinya bukan orang yang hebat, orang yang bisa segala-galanya, orang yang lebih dari yang lain, tapi dia mau
bentuk mau dipakai, mau digunakan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacitanya. Dan inilah hamba-hamba yang setia. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Ya, saya yakin kita bisa ini, kita punya ini. Itu karena Dia yang memberikan. Seperti seorang Abraham, dia punya cucu hebat-hebat, dia akhirnya dapat tanah terjanji yang luar biasa, dia dapat tempat yang luar biasa, karena imannya akan Allah. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Kenapa? Karena kita dipakainya. Kalau saya, Anda, kita semua dipakai Tuhan, bersyukurlah, berterima kasihlah. Apalagi di usia sudah tua ya, yang harusnya hanya MC, ngomong cucu dan akan memperagakan itu ya Pak ya nanti ya. Itu saja. Tapi itu ternyata mau ditampilkan, dan itu yang terjadi. Oma opa ini semangatnya luar biasa jadi MC. Ya sudah. Kenapa? Papa mamanya sudah cari duit sebanyak-banyaknya kan? Sudah, cucunya ditinggal. Ya sudah. Tugas kita sampai berebutan ya, sampai ketawa-ketawa tuh ibunya ya. Jangan ini, jangan makan ini, makan ini. Mamanya bilang jangan. Dan inilah letaknya. Kok sudah tua masih punya peran, dan itulah kita syukuri, senang. Sampai kalau di dalam tayangan-tayangan itu ya, entah go healthy ataupun apa gitu ya, kepengen sih masih ngomong cucu gitu ya, tapi kayaknya sudah nggak kuat kakinya, harus jalan ke sana jalan ke sini, tapi kepengen. Iya memang hatinya kepengen, tapi kakinya mana tahan gitu ya, udah nggak kuat lagi. Oh malah lari ke sana, tapi maunya nggak bisa lari. Ini sukacita akan hadir. Jadi ada semangat lagi. Tapi kalau sudah semakin tua, semakin lupa, semakin tua sudah nggak seperti dulu lagi. Tapi semangat itu luar biasa. Jangan sampai ada cara, oh kalau lupa begini caranya, biar pikirannya itu masih ada semangat gitu ya. Banyak cara-cara yang dipakai untuk mengembalikan ingatan kita. Tapi toh umur nggak bisa dibohongi, udah pala 6, pala 7, aduh minta maaf ya, nggak bisa lagi lari maraton ya, nggak bisa lagi untuk jalan seperti anak-anak muda lainnya. Tapi kita boleh bersyukur hingga saat ini Tuhan masih punya kesempatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya, dan itulah yang dikatakan Tuhan, bersyukurlah hamba-hamba yang setia didapati ketika tuannya datang. Jangan seperti hamba yang jahat. Wah nih si bos nggak pulang-pulang nih, kesempatan lah, habisin saja semuanya. Tiba-tiba datang. Kalau pemilik rumah tahu kapan pencuri datang, akan disiapkan ya kan. Tapi kan pencuri namanya kan nggak tahu kapan datangnya, betul ya? Oleh karena itu Tuhan pun akan datang, tidak kita ketahui. Apa yang kita lakukan? Mari kita selalu bersiap diri. Tuhan ampuni aku bila aku terlalu egois, bila aku terlalu memaksakan kehendakku sendiri, memaksakan cucu saya harus sekolah di sini, makannya harus ini, minumnya harus ini, tidurnya jam sekian. Dulu bapaknya saya yang ngurus, tapi apakah saya juga harus bersekutu ataupun berseru ataupun bersemangat ataupun harus memaksakan kehendakku? Biarlah bapak ibunya lah yang akan menentukan anaknya diberi apa, minum apa, kecuali sungguh bapak ibunya udah nggak mau ngurusin ya kan, dikasih apa terserah neneknya aja lah. Itu repot juga kalau punya anak nggak mau ngurusin cucu kita. Bapak ibu, mari komunikasi satu sama lain. Dulu mama mengurus kamu seperti ini, mama yakin, ibu yakin bahwa anakmu juga akan menjadi baik seperti engkau. Oleh karena itu sampaikanlah, jangan maksakan, apalagi mantu dengan mertuanya, anak dengan ayahnya tidak pernah diketemukan lagi. Oleh karena itu mari
dengan komunikasi yang baik, dengan menyandarkan sebagai hamba-hamba yang setia, biarkanlah mereka itu saling berelasi satu sama lain, sehingga akhirnya cinta Tuhan hadir. Baik cucunya juga bahagia karena neneknya sangat sayang, berikan apapun, tapi jangan dibelain terus kalau cucunya salah atau maksakan ini, karena papanya pasti harus keras, belajarnya ini, tidurnya ini, makannya ini, sedangkan mamanya, omanya, enggak lah, biar dia anaknya makan, udah dikasih supermi terus ya, dikasih minum ini terus itu ya, udah repot juga akhirnya lama-lama ya enggak betah juga anaknya dan mantunya tinggal bersama kita, tinggal beriwing deh, neneknya uring-uringan, ini gimana sih ya, kan sayang sama cucu, jangan-jangan sayangnya itu keliru. Oleh karena itu mari kehendak hati, sudah saatnya kita mau memberikan kesempatan kepada anak kita untuk juga merawat seperti dulu kita merawat ayahnya. Ini saya dikasih pesan banyak oma opa, maka saya banyak bicara untuk opa oma. Untuk yang muda-muda, saya berharap Anda, kita semua adalah generasi yang punya kepedulian, punya tanggung jawab untuk orang tua kita. Saatnya kita membahagiakan mereka. Karena apapun kita akan juga menjadi tua, dan akhirnya kita pun akan juga punya kesempatan. Jangan akhirnya bersedih, berduka, menyesal ketika orang tua kita sudah nggak ada di antara kita. Untuk apa? Baju yang mewah, peti yang bagus, mutiara ataupun apa, ketika orang tua kita sudah nggak bisa bergerak lagi, ya, nggak bisa pencet jempolnya untuk handphone, ya habisnya handphonenya udah semau sudah nggak tahu sinyalnya kemana, sudah jatuh ke sana, meretot ke sini gitu ya, anaknya nggak tahu diri juga ya, mamanya, omanya itu mau ketemu sama cucunya di handphone gitu ya, terserah, biarin aja. Padahal anaknya punya kesempatan untuk bisa membelikan orang tuanya handphone yang baik, minimal bisa berkomunikasi, karena media sosial saat ini kita bisa jauh jadi dekat dengan video call, dengan hal-hal yang ada di dalam media sosial itu. Oleh karena itu mari kita mohon rahmat Tuhan. Poin yang pertama, seorang Abraham dengan imannya akan Allah berani berjalan kemana dia akan pergi meskipun tidak tahu arahnya, karena mengandalkan Tuhan. Amin. Poin yang kedua, jadilah kita hamba-hamba yang setia, tahu tanggung jawabnya. Biarkan siap sedia selalu sebelum Tuhan kita datang. Tuhan akan datang, kita tidak tahu. Oleh karena itu, baik tua, muda, siapapun akan kita alami, Tuhan akan menjemput kita. Kita lagi sehat, lagi sakit, tua, lagi kaya, lagi miskin, kita nggak tahu. Oleh karena itu, ketika Anda mendengar firman ini, mari kita selalu bersiap sendiri untuk menerima panggilan Tuhan pada saatnya kelak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,